Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Podcast Storytelling, bincang santai seputar ruqyah dan dunia kesehatan tradisional. Saya Ahmad Aryo Jenarko dalam bincang santai hadis dan sains modern. Oke, saya Ahmad Aryo Jenarko. Beberapa waktu yang lalu, tepatnya sekitar 5 bulan yang lalu ya, saya kembali merefresh ilmu tentang tradisional Chinese medicine atau TCM bersama rekan-rekan dalam sebuah organisasi kesehatan. Kita menyebutnya Body Space Medicine. Sebetulnya saya sudah lama bergabung di organisasi tersebut, kurang lebih di tahun 2012, 4 tahun atau 5 tahun saya bergabung. Kemudian saya tidak aktif lagi karena kesibukan. Jadi dari pembelajaran tersebut saya semakin memahami bahwa kesehatan itu bukan hanya soal fisik. Jadi 5 bulan ke belakang ini saya gabung lagi di Body Space Medicine. Jadi dari pembelajaran tersebut saya semakin memahami bahwa kesehatan itu bukan hanya soal fisik, tetapi tentang keseimbangan dalam tubuh. Dalam TCM dikenal konsep keseimbangan energi seperti yin dan yang harus laras agar tubuh tetap sehat. Jadi ketika itu terjadi keseimbangan, maka disitulah tubuh sehat. Tapi sebaliknya, ketika terjadi ketidakseimbangan, maka disitulah penyakit mulai muncul. Jadi menariknya jika kita renungkan konsep ini sejalan dengan kehidupan kita sehari-hari, bahwa segala sesuatu harus seimbang antara aktivitas dan istirahat, antara emosi dan ketenangan, antara usaha dan tawakal. Jadi sebagai seorang praktisi kesehatan, saya semakin yakin bahwa menjaga kesehatan adalah bagian dari ikhtiar, dan kesembuhan itu tetap datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kali ini saya coba menangkap pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh guru saya yang bernama Sensei Hilman Pratama. Dalam metode refresh saya itu selalu menyebutkan tentang energi perinata. Energi perinata yaitu energi yang dititipkan dari orang tua kita kepada kita walaupun orang tua kita sudah tidak ada. Ini sangat menarik buat saya. Sambil saya mencari-cari, saya menemukan satu konten di salah satu sosial media tentang konsep yaitu sains modern. Itu kalau saya baca atau saya lihat, konten tersebut membahas tentang mitokondria. Jadi saya coba bertanya dalam pertanyaan yang mendasar kepada salah satu di sosial media. Pertanyaan ini menarik karena mencoba mengaitkan sains modern dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Dari sisi hadis ini menjelaskan, dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa orang yang paling berhak dihormati adalah Umi, abi. Jadi ibumu, kemudian ayahmu. Jadi ibu disebutkan sebanyak 3 kali. Jadi maknanya ibu memiliki kedudukan yang sangat tinggi karena pengorbanannya mengandung, melahirkan, dan menyusui. Dari sisi sains, nah ini yang perlu kita bahas. Jadi ada kaitannya yang disebut mitokondria. Mitokondria adalah bagian dari sel yang berfungsi sebagai pembangkit energi manusia. Mungkin diri kita ya, masing-masing personil. Yang menarik, mitokondria hanya diwariskan dari ibu. Jadi saat pembuahan, sperma ayah itu hampir tidak menyumbang mitokondria. Hanya sel telur ibu yang memberikan hampir seluruh mitokondria ke anak. Artinya, energi seluler dalam tubuh kita berasal dari garis ibu. Ini disebut pewaris maternal atau maternal inheritance. Jadi hubungan keduanya secara ilmiah dan filosofi bisa dikaitkan seperti ini. Ibu memberikan kehidupan secara biologis, mengandung dan melahirkan, memberikan mitokondria atau sumber energi sel dalam tubuh kita. Jadi selama mitokondria atau energi sel itu hidup di tubuh kita, jadi kehidupan itu berlangsung. Ini tak lupa atau tak luput dari kuasanya Allah yang Allah titipkan kepada sel tadi di dalam tubuh kita. Jadi ibu memberikan kehidupan secara emosional dan spiritual, kasih sayang, pendidikan awal, sehingga sains menunjukkan peran ibu sangat fundamental pada level sel.
hadis Nabi Muhammad SAW menegaskan penghormatan tertinggi kepada ibu dalam kehidupan manusia. Jadi ada kesimpulan yang tidak bisa dikaitkan hadis tersebut secara langsung membahas mitokondria, karena hadis adalah ajaran moral dan spiritual. Mitokondria adalah penemuan sains modern. Tapi saya berkesimpulan keduanya sama-sama menegaskan betapa besar dan mendasarnya peran ibu dalam kehidupan manusia. Baik, sampai di sini saja. Saya tidak panjang lebar. Semoga konten ini bermanfaat. Maka sudah sepantasnya kita memuliakan ibu, bukan hanya karena ajaran agama, tetapi juga karena kita sadar betapa besar peran seorang ibu dalam kehidupan kita. Jangan tunggu nanti, mulailah hari ini untuk lebih menghormati, menyayangi, dan mendoakan ibu kita. Saya Ahmad Ari Winarko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.